Halo Sobat Budaya, mungkin sebagian dari kalian berpikir bahwa saat ini saya sedang berada di Pulau Dewata. Sekilas memang, gapura tinggi menjulang di belakang saya ini mirip dengan gerbang masuk pura yang ada di Pulau Bali. Pemirsa Sobat Budaya, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tepatnya di Candi Ceto, yang berada di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi. Candi yang bercorakkan agama Hindu ini diperkirakan dibangun pada masa Kerajaan Majapahit. Candi Ceto berada di lereng Gunung Lawu, dengan ketinggian sekitar 1496 meter di atas permukaan air laut, menjadikan Candi Ceto seperti berada di atas awan. Dan tentu saja, pemandangan alam sekitarnya pun begitu menawan. Asal penamaan Candi Ceto ini kira-kira dari mana ya, Pak? Untuk situs itu biasanya dinamakan sesuai dengan desa yang ditempatinya, atau bisa pada reliefnya. Kalau di sini kan desanya Desa Ceto, situsnya dinamakan Candi Ceto. Kenapa ya, Pak? Setiap masuk pengunjung itu diharuskan memakai batik dengan motif kotak-kotak seperti ini ya, Pak? Mengapa menggunakan kain seperti ini, kain polang seperti ini untuk menutupi, Mas? Jadi di samping tempat wisata di Candi Ceto ini masih aktif digunakan untuk kegiatan ibadah. Jadi untuk menutupi agar lebih pengunjung agar lebih sopan dan sakral seperti itu, Mas. Oh iya. Nama Candi Ceto diambil dari lokasi candi ini berada, yaitu di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi. Ceto sendiri dalam bahasa Indonesia berarti sangat jelas. Bila tidak berkabut, kita bisa melihat hamparan kota di bawahnya. Selain untuk tempat wisata, Candi Ceto juga merupakan tempat ibadah umat Hindu yang banyak berdomisili di sekitar daerah tersebut. Bangunan Candi Ceto berpola punden berundak, mengikuti pola bangunan situs-situs zaman prasejarah. Candi Ceto direkonstruksi pada era kolonial dan terakhir direnovasi pada tahun 1970-an. Pada tingkatan teras teratas, terdapat candi utama yang sampai saat ini masih dipakai untuk sarana peribadatan. Bentuk bangunannya sendiri hampir mirip dengan bangunan piramida suku Maya yang ditemukan di semenanjung Yucatan, Amerika Tengah. Setelah melewati gerbang utama dan disambut dua gundukan tanah di sisi kiri kanan, kita akan melihat hamparan rumput hijau yang biasa digunakan untuk upacara peribadatan massal pada saat hari raya umat Hindu. Di teras yang agak naik sedikit, terdapat bangunan pemujaan untuk pepunden atau tokoh leluhur daerah tersebut, yaitu Eyang Kyai Krincing Wesi. Naik ke teras berikutnya, kita akan menemukan susunan arca terhampar di atas tanah. Di antaranya 3 buah arca Surya Majapahit, arca lambang kesuburan yang digambarkan dengan kelamin laki-laki, dan arca kelamin perempuan. Arca kura-kura di atas arca Garuda yang membentang sayapnya, dan beberapa arca kecil yang menurut beberapa arkeolog merupakan simbol yang menunjukkan tahun pembuatan Candi Ceto ini. Sedang untuk arca-arca berbentuk manusia, para arkeolog masih belum bisa mengidentifikasikannya. Naik ke teras berikutnya, kita akan menemukan relief pada susunan batu yang menurut beberapa ahli merupakan kisah Sudamala, kisah yang populer pada masyarakat Jawa sebagai dasar untuk upacara ruatan atau pembebasan diri dari malapetaka. Pada 2 teras berikutnya terdapat pendopo yang merupakan bangunan baru. Pendopo ini difungsikan untuk persiapan upacara peribadatan.
Naik ke teras berikutnya, kita akan menemukan Arca Sabdo Palon dan Noyo Genggong yang merupakan penasihat Prabu Brawijaya V. Naik ke teras berikutnya, kita akan menemukan Arca Palus kelamin laki-laki dan Arca Prabu Brawijaya V. Seperti cerita yang beredar di sebagian masyarakat Jawa bahwa Gunung Lawu merupakan tempat moksa atau persinggahan Raja Majapahit terakhir, Prabu Brawijaya V, setelah pergi dari Majapahit untuk menghindari perang saudara. Sebelum menuju puncak Lawu, di Candi Cetha inilah beliau mempersiapkan segala sesuatu bersama para pengikut setianya. Candi Cetha hanyalah salah satu dari ratusan situs bersejarah cagar budaya yang ada di Nusantara. Bukti dari tingginya peradaban nenek moyang kita di masa lampau. Tentu saja itu semua merupakan harta warisan yang tak ternilai harganya. Mari bersama menjaga dan melestarikan budaya Nusantara. Salam budaya!